Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua mengenal kisah Lazarus yang sangat menderita karena kemiskinan dan penyakit selama hidupnya di dunia. Tetapi pada akhirnya ia masuk surga setelah meninggal dunia. Bersamaan dengan Lazarus, hidup seorang kaya yang hidup dalam kesenangan, tetapi setelah mati masuk neraka. Nah, melalui kisah ini kita belajar beberapa hal penting, yaitu pertama, bahwa kehidupan di kekekalan adalah akhir dari setiap perjalanan umat manusia. Keselamatan dari murka Allah adalah prioritas dari kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita sekarang tidak menjadi terlalu penting dibandingkan dengan keadaan di kekekalan nanti. Lazarus menderita selama hidupnya, tetapi itu relatif singkat dibandingkan dengan kebahagiaan yang diterimanya di kekekalan. Yang kedua, bahwa kekayaan, kesenangan hidup di dunia ini bukanlah bukti bahwa kita adalah orang benar atau orang yang dikenan oleh Allah. Orang kaya ini masuk neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena ia egois, tidak mau memberi makan Lazarus atau tidak mau merawat Lazarus. Banyaknya kekayaan menjadi tidak terlalu penting daripada cara menggunakan kekayaan itu. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara memakai berkat hanya untuk diri sendiri
atau untuk memberkati? Yang ketiga, bahwa keselamatan itu hanya oleh beriman kepada berita Injil, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Yesus menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Selanjutnya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dinyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hanya melalui Injil Yesus Kristus kita akan dapat diselamatkan. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dituliskan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita semua tahu bahwa Dia yang disebut dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, pastikan bahwa kita telah datang kepada Kristus untuk keselamatan jiwa kita. Pastikan bahwa kita telah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sebab hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan, kita memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.